belajar malam hari ini tentang bagaimana diberkati lebih limpah tentang upah penghormatan, ketertundukan. Ini penting karena saya belajar dari beberapa gereja besar, ternyata gembala-gembala cabang, jemaat, majelis itu mereka tunduk pada gembala senior, otoritas. Ketika bicara otoritas, maka itu bicara soal penghormatan. Ketika bicara penghormatan, itu bicara soal bagaimana menghargai otoritas yang Tuhan otoritas kita. Kita mau belajar malam hari ini. Ayat pengantarnya Roma 13 ayat 7c. Hormat kepada yang berhak menerima hormat. Berilah hormat kepada yang berhak menerima hormat. Nah, sebelum saya membahas khotbah ini, saya ingin kita mengerti kata kuncinya adalah segala sesuatu tidak ada yang kebetulan. Amin. Jadi nanti pemimpinmu, otoritas di atasmu itu nggak ada yang kebetulan. Ada 3 hal yang membuat kita mengerti bahwa segala sesuatu tidak ada yang kebetulan. Ya, yang pertama bahwa kehidupan kita hari ini merupakan hasil dari keputusan kita masa lalu. Itu, jadi nggak ada yang kebetulan. Jangan berpikir bahwa kebetulan. No, ini bisa jadi kehidupan kita hari ini merupakan hasil dari keputusan itu. Engkau pacaran, engkau nikah, engkau gemuk, engkau kurus, itu bukan kehendak Tuhan dalam arti Tuhan menggandeng gemuk, enggak. Itu keputusan kita. Yang kedua, kehidupan kita hari ini bisa jadi merupakan perizinan Tuhan. Bedanya apa? Ketika dicobai oleh iblis, iblis izin dulu sama Tuhan. Iblis nggak boleh sembarangan menggoda anak-anak Tuhan kalau nggak ada izin dari Tuhan. Hari ini kita boleh ada, itu diizinkan Tuhan. Dalam arti apa? Kita mendapatkan banyak hal, mungkin bukan kehendak Tuhan, tapi Tuhan izinkan kita mengalaminya. Karena kadang-kadang kita ngotot, kan anak-anak kan? Yang terakhir, kehidupan hari ini merupakan kehendak Tuhan. Kita ada di jalur Tuhan, Tuhan tetapkan A, B, C, D buat kita. Jadi tiga. Artinya tidak ada yang kebetulan. Colek kiri kanan mengatakan tidak ada yang kebetulan. Oke, tadi kuncinya tadi kita mengerti bahwa tidak ada sesuatu yang kebetulan, pendahuluan. Mari kita lihat dalam ayat Roma 13 ayat 1 dan 2. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Kata kuncinya adalah tidak ada pemerintah atau otoritas yang tidak berasal dari semua pemerintah. Mau Milton, Jarod, siapapun menang, Allah sudah tetapkan. Artinya apa? Tuhan yang ngatur. Kita boleh memutuskan, kita boleh memilih, tapi keputusan tertinggi itu Tuhan tetapkan. Amin. Enggak ada yang kebetulan. Sebab barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan barang siapa yang melakukannya mendatangkan atas hukuman dirinya. Hukuman artinya, ketika Paulus menulis surat ini kepada jemaat di Roma, kondisi yang Paulus hadapi tidaklah mengenakan. Pemerintah Roma menekan secara keras kekristenan. Pemerintah Roma menekan. Ada beberapa pihak yang ingin memberontak dengan cara mereka. Paulus bilang gini, tidak boleh berontak. Bayangkan, ditekan, dianiaya, mengalami perlakuan yang tidak sewajarnya, tapi Paulus bilang gini, pemerintah Roma ada karena Tuhan. Pemerintah Roma ada karena Tuhan dan tidak boleh berontak. Bayangkan. Perhatikan kata kuncinya. Kata kuncinya adalah ditetapkan, ketetapan. Semua otoritas berasal dari Allah. Kata ditetapkan dalam bahasa aslinya itu taso. Ditetapkan berasal dari bahasa Yunani taso. Arti taso itu menugaskan, menobatkan, atau menetapkan. Artinya apa? Allah itu memberikan satu tugas, wewenang kepada setiap pemerintahan yang ada di atas kita. Saya nggak bicara soal struktur negara, tapi setiap otoritas yang ada di atas kita. Karena bicara penghormatan itu bicara struktural. Karena yang kita hormati adalah sesuatu yang ada di atas kita. Amin. Struktural, bukan sesuatu yang bersifat kekeluargaan, tapi cara struktural, terstruktur. Lanjut, dengan demikian, kalau kita pakai kata-kata taso ini bahasa aslinya, maka tidak ada sesuatu yang kebetulan, Allah sendiri yang menetapkan semua otoritas yang ada. Klik lagi. Itulah sebabnya jika kita melawan otoritas, berarti kita melawan. Mau pinter semua ini. Kalau kita melawan otoritas, kita melawan Allah. Karena otoritas ditetapkan bekerja untuk Tuhan. Sejelek-jeleknya pemerintahan, dia tetap mengadakan penertiban untuk keamanan. Betul?
Pemerintah itu bekerja untuk Tuhan, sadar atau tidak sadar. Ketika Raja Babel diizinkan Tuhan menghancurkan Yehuda, Yerusalem, Tuhan bilang gini, si Babel itu alatku. Untuk apa? Menghukum Yehuda. Artinya apa? Tidak ada sesuatu yang kebetulan. Sekalipun dia bangsa kafir, gak kenal Tuhan, Tuhan bisa pakai cara apapun untuk membuat kita mengerti. Ada otoritas tertinggi. 4 bagian otoritas yang didelegasikan. Ada 4 bagian. Yang pertama sipil, itu pemerintah. Kita mengerti semua, RT, RW, camat, lurah, gubernur, wali kota, dan segala macam. Itu otoritas yang kelihatan, sipil. Kemudian gereja pemimpin-pemimpin gereja. Baik itu pemimpin-pemimpin youth, pemimpin kaum muda, WBI, apalagi itu? PJI, Persekutuan Jomblo Indonesia, macam-macam. Banyak, pokoknya gini. Intinya begini, di gereja itu ada ketua-ketua. Mereka mau lebih muda, mau adik kelas, mau lebih miskin, mau lebih bego. Kalau dia otoritas di atas kita, kita harus Kok pelan sih ngomongnya? Wah, dia tuh khotbahnya Gua kalau khotbah tumpang tangan, 3 orang tumbang, 7 orang melarat, dan 5 orang sekarat. Bayangkan. Jadi harus taat. Wah, ketua pemuda kita masih muda. Tunduk. Karena ketertundukan membuat engkau mengerti hormatan. Keluarga, anak-anak, kalau bapak mamamu gak setuju dengan kau, jangan berontak. Setuju? Setuju? Ma, ini pilihanku, Ma. Lihat. Cantiknya. Bodinya, gitar Spanyol ketipat ronton. Anak sekarang paling gampang memberontak itu kan, karena merasa lebih pintar dari orang tua, betul nggak? Mama nggak kalah komputer kan? Mama tuh tahu cuman mesin tik aja ngetik jurus totok bango, cakcok. Lihat nih mak. Keluarga, sosial, ada peranata sosial yang melingkupi kita. Keluarga, orang tua, masyarakat, pemerintah, sekolah itu guru, murid-murid jangan melawan guru, amin. Kantor, kampus, dosen, kantor, bos. Kalau engkau punya majikan, itu jahat, bengis, pelit, segala macam, tetap hormat. Nanti kita akan bahas di bagian akhir materi ini. Rumah tangga, suami, istri-istri, tunduklah kepada istri-istri. Jawabnya kepahitan tuh. Luka batinnya belum sembuh. Tunduklah kepada suami. Nggak enak pendeta kita suka nembak. Suaminya. Tapi juga dari pihak suami harus mengerti bahwa dia harus bersikap seperti Kristus mengasihi jemaat, Efesus 5. Jadi suami gak boleh otoriter sama istri. Sekalipun istri tunduk, bukan berarti dia pembantumu, dia pendamping dan rekan sekerjamu untuk menuntaskan misi Tuhan. Suami harus berani berkorban buat istri. Amin. Kalau nasi tinggal sepiring, istri kelaparan, suami harus ingat, istri didahulukan. Tadi istri-istri tunduk, sekarang suami mau berkorban. Gimana ini? Saya nggak bisa menyangkal bahwa kadang-kadang ada suami yang tidak punya karakter. Istri itu karakternya kuat. Rehobot ini punya wanita-wanita yang punya karakter pemimpin kuat. Rata-rata usaha dagang di GBI Rehobot ini, jemaat-jemaatnya banyak perempuan yang megang peran penting. Akibatnya apa? Kadang-kadang suami diremehkan. Ketika engkau meremehkan suami, engkau menjungkir balikan firman Tuhan, engkau tidak terima berkat. Selemah-lemahnya suami, dia tetap kepala. Amin. Anak-anak, seenggak sekolahnya papa mamamu cuma tamat SD, itu pun anugerah naik kelas. Dia tetap orang tuamu. Walaupun kau S1, S2, udah komputer, koruptor, mau macam-macam segala macam, jangan sombong. Di gereja pemimpin rohani, ini udah tahu semua. Sikap terhadap otoritas, saya akan jelaskan ada 2-3 poin. Ayatnya boleh dibuka, Neng Friska, 1 Timotius 5 ayat 17 dan Timotius 6 ayat 1. 1 Timotius 5 ayat 17. Penatua-penatua yang baik, pimpinannya patut dihormati 2 kali lipat, terutama mereka yang dengan jeripaya berkhotbah dan mengajar. 6 ayat 1. Semua orang
yang menanggung beban perbudakan hendaknya menganggap tuan mereka layak mendapat segala penghormatan, agar nama Allah dan ajaran kita jangan dihujat orang. Saya ngomong seperti ini bukan ingin bertendensi untuk sesuatu, tapi saya ingin mengajar kita diberkati. Siapapun yang berkhotbah di mimbar ini, baik pendeta Roni, pendeta Boni, pendeta Tony, pendeta siapa macam, hormati dia. Kemarin ketika menghadiri sebuah pertemuan, saya kecewa dengan dua rekan hamba Tuhan ketika satu orang bapak-bapak bicara soal menjelaskan visi organisasi, dua rekan hamba Tuhan ini main SMS-an. Saya mau colek, tapi saya saya nggak ada wewenang di situ, itu wewenang organisasi bidang lain. Saya liatin SMS-an. Mungkin lagunya, Bang SMS siapa ini Bang? Satu orang bapak nyampaikan sesuatu agak gugup karena ada pendeta di depan. Sementara dua main SMS-an. Orang kayak gini ngomong di jemaat, jangan main HP ketika saya khotbah, nggak akan mempan. Betul? Sebab itu malam hari ini matikan HPmu sebelum nanti bunyi. Tunduk dan taat, Ibrani 13 ayat 7. Ibrani 13 ayat 7. Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Amin. 1 Petrus 2 ayat 18. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Nanti kita akan bahas bengis. Yang ketiga, mengasihi dan mendoakan. Saya ingin kita lompat langsung. Kata hormat dalam bahasa Yunani itu time. Katakan sama-sama. Salah, teme. Sorry. Teme. Berarti suatu penghargaan. Ketika kita mengucapkan kata teme, orang nggak boleh hanya mengucapkan kata teme, tapi dari hatinya, dari pikirannya, lahir sebuah penghargaan tentang sesuatu yang bernilai tinggi dan sangat penting. Jadi harus ada kekompakan dari hati, pikiran, baru keluar dari mulut. Artinya apa? Teme tidak bicara kemunafikan, tapi teme bicara kejujuran. Amin. Hormat artinya teme, mantap. Penghormatan harus dari hati, karena hati mencerminkan hidup kita, hati menggambarkan hidup kita, dan hati sumber kehidupan. Tunduk dan taat. Lanjut. Kata taat dalam bahasa Yunani memakai kata sifat, artinya hupekoos, secara arti mendengar di bawah. Saya sudah ketika saya sedang bicara itu hupekoos, dari pemimpin kepada bawahan. Artinya apa? Ada pilihan nggak buat bawahan berontak? Karena ini dipakai dalam konteks kerajaan. Firman raja itu adalah hukum. Ini hupekoos. Oke? Terima kasih. Hupekoos berarti mendengar di bawah. Kata ini dapat dipahami sebagai pendengaran yang dilakukan dengan penuh perhatian di bawah. Hierarki harus dengan perhatian. Artinya apa? Tunduk artinya ketika dia mendengar, dia memperhatikan, dan dia mentaati. Amin. Hupekoos. Ini berat. Yesus pakai kata hupekoos. Taat, tunduk sampai mati. Ketertundukan berbicara mengenai beberapa hal. Yang pertama, kesepakatan dalam Kristus. Engkau gak akan bisa tunduk dan taat kepada otoritasmu kalau engkau gak sepakat dengan firman Tuhan. Tentang merendahkan diri dan merendahkan hati. Ketertundukan, ketaatan bicara merendahkan diri dan merendahkan hati. Artinya apa? Ada sesuatu perasaan, harga diri, hati yang dikorbankan untuk ketaatan. Ini sakit. Tapi biarlah itu mengajar kita untuk tetap rendah hati. Amin. Amin. Yonggi Cho pernah bilang gini, seorang jenderal di gerejanya ditugaskan sebagai penyambut tamu. Yonggi Cho suruh dia. Jemaatnya tanya gini, kenapa kau suruh seorang jenderal bintang 2 untuk nyambut tamu dan kau suruh dia? Karena yang punya otoritas di gereja ini adalah saya. Kita mesti tahu bahwa otoritas itu bicara tentang domain.
kita ada di mana? Di situ. Totalitas seperti Kristus yang taat, bahkan taat sampai mati. Ketaatan yang kuat membuat kita memiliki satu penghargaan. Saya membaca buku Perang Vietnam, ternyata tentara Vietcong itu punya totalitas yang luar biasa. Mereka tidak punya kemampuan skill seperti tentara Amerika, tapi mereka punya ketaatan kepada Ho Chi Minh. Ho Chi Minh itu pemimpin Perang Vietnam. Mereka tahu tentara Amerika diperlengkapi senjata canggih, tapi buat mereka ketika komandan bilang maju, mereka nggak peduli. Di depan udah ada bedil, udah ada bom, udah ada apa, mereka maju. Maka itu perbandingan yang mati dengan tentara Amerika itu selalu jauh. Amerika mati 300 orang, Vietnam mati 3.000 orang. Tentara Amerika frustasinya kenapa? Dia bilang begini, kami berperang dengan orang yang pertama tidak takut mati, yang kedua nggak ada habisnya. Tembak 10, datang 20. Tembak 30, datang 100. Capek. Frustasi. Karena total. Saya bayangkan kalau anak Tuhan total seperti ini dahsyat. Dahsyat. Mengasihi dan mendoakan. Jika kita mengasihi Allah yang tidak kelihatan, berarti kita juga mengasihi otoritas yang ditetapkan Allah. Kita sering munafik, kita sering berkata kita mengasihi saudara, tapi kita mengasihi Tuhan, tapi kita benci saudara. Artinya gini, kita nggak mungkin mengasihi Allah yang tidak kelihatan kalau kita nggak bisa mengasihi yang kelihatan. Amin, amin. Kita nggak mungkin bisa mengasihi Allah yang punya otoritas tertinggi kalau kita nggak bisa menghargai orang-orang yang ada di atas kita. Amin. Segala sesuatu dimulai dari perkara kecil. Jangan berpikir bisa tunduk pada Allah sementara otoritas di atas kita nggak tunduk. Pegawai-pegawai, walaupun hari ini jemaat, bosmu itu jemaat, di gereja mungkin kedudukanmu sama, tapi ketika di tempat kerja, tunduk. Walaupun mungkin engkau ketua departemen musik, bosmu adalah singermu. Ketika di perusahaan, itu kotor dipel. Ih, gue kan memimpin. Gue gak kasih jadwal lo, gak boleh. Harus tunduk. Ini terapkan prinsip ini. Klik. Intinya Allah mengatakan bahwa kita menghormati setiap area otoritas yang dipercayakan itu, dan ketika kita melakukan itu maka prinsip penghormatan pun ditetapkan. Tunggu. Prinsip tidak berubah. Amin. Metode berubah. Prinsip itu jelas tidak berubah, tapi metode berubah. Prinsip dari Einstein E/mc² itu tidak berubah, tapi penerapannya bisa membuat pesawat. Kenapa? Metodenya berubah, prinsipnya sama. Sama dengan gereja karismatik, gereja mana-mana, prinsipnya kalau hati menyembah Tuhan, itu benar. Tapi kalau jadikan sarana sebagai sukacita, itu salah juga. Artinya apa? Ke gereja, motivasinya apa? Cari. Prinsipnya kita lihat. Sebab siapa yang menghormati aku akan kuhormati, tetapi siapa yang menghina aku akan kupandang rendah. Katakan amin. Aminnya, akunya besar kecil. Ini berarti siapa? Kita coba baik-baik. Menghormati aku. Kalau kita melanggar otoritas yang ada di atas kita, berarti kita melanggar firman Tuhan. Kalau kita nggak menghormati otoritas, berarti kita nggak menghormati Tuhan. Kalau kita menghormati Tuhan, yang pertama-tama kita belajar tunduk pada otoritas. Karena kalau kita menghormati Tuhan, akan kita akan lihat arti kata dipandang rendah. Lihat, tetapi yang siapa yang menghina aku, ini sadis banget, akan dipandang rendah. Apa arti menghina? Tidak menghormati Tuhan. Lanjut. Kata dipandang rendah didefinisikan sebagai perasaan di mana seorang dipandang tidak layak menerima perhatian atau respek dari orang lain. Kalau Tuhan mandang kita rendah, artinya apa? Kita nggak layak diperhatikan oleh Dia. Dan kalau nggak diperhatikan Tuhan, itu bencana buat kita. Doa nggak didengar, sesuatu nggak mendapat berkat, kita akan pusing. Kenapa? Kita nggak menghormati otoritas yang Tuhan taruh di atas kita. Amin. Saudara mau dihormati Tuhan? Mulai hari ini belajar menghormati Tuhan dengan cara apapun. Yang pertama, hormatilah segala sesuatu yang kelihatan, jangan yang nggak kelihatan. Kita bilang, aku mengasihi Tuhan, tapi kita nggak menghormati. Upah penghormatan. Jika seorang menerapkan prinsip penghormatan, maka akan dihormati Tuhan. Amin. Wah, kalau Tuhan menghormati kita tuh gimana caranya? Saya nggak bisa bayangkan ya.
Agus lagi lewat, Tuhan bilang gini, semua malaikat hormati hambaku yang setia. Wow. Kita masuk sorga, yang menghormati kita siapa? Malaikat. Malaikat itu melayani manusia loh. Kita punya otoritas merintah malaikat, tapi jangan sembarangan nanti pulang-pulang. Malaikat, tolong siapkan kopi buatku, sembarangan kau. Kurang ngajar tuh namanya. Dulu waktu kami sekolah Alkitab, lagi musimnya pelayanan malaikat. Ini kadang-kadang yang kurang ngajar. Malaikat, aku minta siapkan tempat parkir bagiku di mall. Malaikat tukang parkir, bayangkan. Kiri. Bukan seperti itu. Malaikat kita untuk kita tetap hidup dalam Tuhan. Amin. Kita di sorga nanti saat dipanggil, Benaya Hermanto, iya Tuhan, masuk. Malaikat di sorga atas nggak perlu stres karena lantainya tuh emas. Jangan norak terkorek-korek. Buat apa mas kawin? Nggak ada. Emas itu tong sampah dibuang. Jadi kalau hari ini nyimpen emas banyak-banyak untuk kesombongan, nanti ke sorga Tuhan bilang ini, tolong buang sampah itu di situ. Kenapa? Di sorga itu sampah. Tuhan, aku banyak emas ini. Kalau engkau sombong karena emas itu, tolong buang di situ. Kenapa? Sampah dibuang di sini. Apa? Isinya emas, permata, berlian. Kok ini berharga Tuhan? Maaf. Batu buat bikin jalan di sorga itu berlian. Jangan norak. Maka tuh kalau kita terikat harta seperti akan mencuri. Lanjut. Akan diperhatikan Tuhan. Suka nggak diperhatikan Tuhan? Lihat kiri kananmu, lihatin dalam-dalam. Itu sedang diperhatikan engkau. Suka nggak? Jadi kita nggak diperhatikan manusia, kita kadang kepahitan kan ya. Aku ke gereja, pendetanya lupa negor aku. Terus, aku nggak mau ibadah lagi. Sombong pendetanya. Nggak diperhatikan manusia aja ngomel. Apalagi nggak diperhatikan Tuhan. Tuhan tanda kutip lupa ngasih napas pagi-pagi. Malaikat telepon 321 masuk ke darat, rumah nomor 3C. Tuhan lupa ngirim napas. Mati kita. Tapi Allah nggak pernah lupa. Allah nggak pernah lupa. Allah akan selalu ingat. Amin. Karena janji Dia kasih Tuhan tak berkesudahan, selalu baru rahmatnya, berkatnya tak habis-habisnya, selalu baru tiap pagi. Artinya apa? Tuhan perhatikan kita. Jangan pernah berpikir Tuhan cuekin kita. Tuhan gak pernah tinggalkan kita, tapi kita seringkali tinggalkan Tuhan. Dan dengan pedenya kita kembali pada Tuhan, kita berkata, Tuhan maafkan aku. Bayangkan, kalau manusia digituin, mungkin udah bilang gini, pergi aja sekalian. Tapi Tuhan berkata, mari anakku, ku peluk engkau. Akan diangkat dan dipromosikan Tuhan. Cara Tuhan mengangkat, mempromosikan orang tidak langsung. Dia mulai dari titik paling rendah dahulu orang tersebut, baru diangkat, dipromosikan step by step. Tuhan gak pernah punya pola langsung diangkat. Saul langsung diangkat, Saul gak siap memimpin. Saul membawa Israel jatuh dalam dosa. Daud lewat proses yang luar biasa dan dipromosikan Tuhan. Ingat polanya Tuhan, engkau akan direndahkan lebih dahulu serendah-rendahnya dan diangkat secara bertahap sampai pada titik engkau dipandang layak untuk dipromosikan Tuhan. Amin. Jadi kemarin saya bilang jangan cari kedudukan, tapi cari fungsi. Kalau kau berfungsi, dampakmu dahsyat. Kalau kedudukan, kalau kau punya posisi, engkau hanya berdampak saat di posisi itu. Tapi keluar, kau nggak berdampak. Tentara dihargai hanya karena seragamnya, betul? Yesus meninggalkan jubah keilahiannya, turun sebagai hamba. Sekalipun dia hamba, dampaknya luar biasa. Yerusalem guncang ketika dia datang. Artinya apa? Dalam kekristenan, jabat bukan tujuan. Lihat kiri kananmu, jabatan bukan tujuan. Saya ingat Yesus meninggalkan jubah kealahannya. Dia turun ke dunia sebagai hamba. Sekalipun dia hamba, pengaruhnya dahsyat sekali. Pilatus ragu-ragu memutuskan salibkan atau tidak, karena di depan sudah banyak pergolakan. Robert Clinton bilang seperti ini, pengaruh terkecil adalah seseorang yang punya posisi tapi tidak punya impact. Orang yang punya pengaruh tanpa punya jabatan itu luar biasa. Betul Bang Media? Itu Pak ya? Orang punya pengaruh tanpa jabatan itu luar biasa loh. Orang pejabat hormat, dia punya sesuatu. Orang Kristen harusnya punya impact seperti itu, karena kita eklesia. Amin. Eklesia akan Hades. Amin. Orang Kristen harus punya impact yang dahsyat sehingga dunia tahu ini loh
tempat kita mencari jawaban dalam Tuhan. Jangan biang keroknya, jangan. Tidak kehilangan upah. Mazmur 133 mengatakan, berkat turun dari atas, janggut ke bawah. Berkat turun dari atas. Artinya apa? Kalau kita menghormati pemimpin kita, percayalah, engkau akan diberkati. Percaya itu. Pemimpinmu diberkati, nggak mungkin kau nggak diberkati. Amin. Pak Niko diberkati, anak buahnya diberkati. Erastus Sabdo diberkati, anak buahnya diberkati. Kalau nggak diberkati artinya apa? Pemimpin punya kelemahan, betul? John Bevere, tempat saya mengambil referensi buku ini di sini. Tadi pagi saya bilang seperti ini. Dia kecewa dengan pendetanya yang kawin lagi. Dia keluar gereja, diizinkan nggak? Boleh. Dia bilang gini, saya tetap menghormati pemimpin saya, tapi saya tidak suka dengan sikapnya yang kawin lagi. Betul? Dia bilang gini, setiap pemimpin punya kekurangan, kelemahan. Suka atau nggak suka, tapi jangan besarkan kekurangan kelemahan itu sebagai alasan kita buat memberontak. Kenapa? Kita kehilangan upah. Saudara, saya bicara seperti ini bukan bual. Saya sedang dalam posisi yang seperti saya khotbahkan hari-hari ini. Saya bilang sama istri saya, kita tetap harus tunduk. Sekalipun banyak alasan kita buat memberontak. Doakan pemimpinmu, siapapun dia. Jangan cari kelemahannya, karena kalau kau cari kelemahan, terlalu banyak alasan buat menjatuhkan orang. Karena kadang-kadang kelemahan kita lebih banyak daripada kelemahan orang. Dan kita gak pernah mau mengakui kelemahan kita. Orang yang mau dipakai itu adalah orang yang mengakui kelemahan dia, dan mau terima kelemahan orang lain, dan bersama-sama berjalan untuk saling dikuatkan, menguatkan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Saya punya kelemahan, saudara punya kelemahan. Tapi dengan kelemahan itu kita berkata, Tuhan, di balik kelemahanku itu kuasa-Mu semakin nyata. Kuasa Tuhan bergabung dahsyat. Punya kelemahan. Dan pemimpin adalah orang yang paling sering dikritik karena dia sendiri. Dia seperti duduk di atas sebuah kursi kaca, semua kelihatan, sedangkan anak buah tidak boleh. Mulai hari ini, apapun jabatanmu, apapun posisimu, belajar hormati atasanmu. Amin. Amin. Saya khotbah seperti ini, seorang anak Tuhan, dia hampir berontak sama pemimpin. Setelah khotbah seperti ini, dia salam saya, dia peluk saya nggak jadi berontak, Om. Dan di ujungnya dia beli apa? Kaos kan? Buat istri dan suami, buat gembala dan bu gembala. Kenapa beli dua? Kalau beli satu ntar berantem. Ya, ini orang nih. Kenapa? Ntar berebutan. Nggak mungkin laki bini berebutan. Nggak enak, Om. Biar kompak. Saya mau katakan, kalau pemimpin diberkati, engkau nggak diberkati, berarti ada sesuatu yang salah. Saya ngomong tegas, kalau pemimpin diberkati, seharusnya di bawah diberkati. Karena pengurapan mengalir dari atas ke bawah. Artinya apa? Ada berkat-berkat yang mengalir dari berkat pemimpin buat anak buah, buat bawahan. Kalau nggak diberkati, something wrong with you. Dan saya mau ingatkan kepada anak-anakku, orang-orang yang di bawah penggembalaanku, hargai pemimpinmu selemah apapun dia dan sehebat apapun engkau, karena upah penghormatan itu akan mengalir buat engkau. Tos kiri kanan katakan, siap terima berkat. Akibat tidak ada penghormatan dan menundukkan diri, yang pertama, nggak ada perlindungan. Terus poin-poinnya, diserang setan, terus terkutuk. Betul, karena Tuhan menghormati orang yang menghormati pemimpin. Kalau nggak menghormati melawan Tuhan, bagaimana bisa ada perlindungan? Kita nggak bisa lindungi Tuhan. Lanjut. Nggak ada pertumbuhan rohani, ya kepahitan, sakit hati, benci, dendam. Ya mana pertumbuhan rohani? Buang semua itu. Lanjut. Nggak ada iman yang kuat. Tadi berkaitan. Lanjut. Nggak ada tuntunan jelas. Pemimpin adalah orang yang berjalan lebih dahulu, 2-3 langkah depan orang, depan yang lain, dan dia mengerti keadaan, dia bilang kepada yang lain, keadaannya begini, percaya saja. Percaya saja. Percaya saja. Pemimpin harus visioner. Saya sebagai pemimpin ngomong begini juga dituntut jelas kan. Om gak boleh asal ngomong, Om harus punya visi yang jelas. Ya. Saya katakan sama-sama buat kalian. Saya pun punya beban berat. Kadang saya bilang ini, Tuhan, aku takut membawa jemaat yang kupercayakan salah Tuhan. Tolong bimbing aku. Maka itu aku suka dengan lagu, jika engkau tak besertaku, ku tak mau melangkah.
Saudara akan mengerti jadi kepala keluarga, membawa keluargamu itu sulit. Karena kadang-kadang istri nggak mengerti keputusanmu. Anak nggak mengerti keputusanmu. Kenapa papa demikian? Karena papa melihat lebih jauh ke depan daripada engkau. Amin. Amin. Kenapa pemimpin seperti ini? Karena pemimpin melihat jauh ke depan. Yang paling bebannya berat itu pemimpin. Amin. Amin. Di kapal laut kan bilang, kalau kapal terbakar, yang terakhir meninggalkan kapal siapa? Nakoda. Bukan yang pertama dia. Jadi menjadi istri pemimpin, banyak makan hatinya. Kenapa? Kasih buat dia kurang, buat orang lain lebih banyak. Kadang-kadang anak gak mengerti, kenapa papa seperti itu. Tapi kalau papamu pemimpin, belajar menghargai. Karena keputusan dia untuk kebaikan bukan cuma 1-2 orang, tapi banyak orang. Amin. Belajar menghormati otoritas yang jahat. Hai hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada siapa? Tuanmu. Kita baca sama-sama ayat ini pelan-pelan. Bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Kepada yang bengis. Klik arti kata bengis. Kata bengis atau jahat berasal dari kata skolios. Artinya curang, jahat, bengis, tidak adil, tak tahu malu, dan tidak jujur. Ada nggak kira-kira pemimpin seperti ini? Ada nggak? Alkitab bilang apa? Alkitab bilang apa? Hupe kaos. Hupe kok berat sekali ya? Boleh nggak doakan pemimpin seperti ini cepat mati? Jangan. Saudara, saya teliti hidup Yesus, dia tidak pernah mengajarkan pemberontakan sama pemerintah Romawi loh. Bahkan pajak pun dia bayar loh. Yesus itu tidak pernah mengajarkan pemberontakan pada pemerintah Romawi. Pajak pun dia bayar. Contoh RRC, orang Kristen gereja bawah tanah ditekan, dianiaya, tidak ada pemberontakan orang Kristen. Yang ada adalah doa berkat bagi RRC. Saya percaya kemajuan RRC karena doa orang benar. Amin. Amin. Saya baca buku-buku RRC itu apa? Orang Kristen apa? Darah dan air mata, macam-macam itu saya nangis. Dan tidak ada satupun pribadi yang memberontak. Dan mereka mendoakan pemimpin mereka. Kalau RRC hari ini maju, ekonominya sudah melewati Amerika, saya percaya bukan karena konsep orang komunis, tapi karena doa orang-orang benar. Amin. Amin. Mau diberkati? Doakan. Jadi kita harus tunduk, taat kepada pemimpin yang curang, jahat. Ini Alkitab kadang-kadang ngasih kata aneh-aneh nih. Bengis, udah kerja, udah lembur, suruh lembur lagi, sadis. Gajinya nggak nambah. Kayak ini Edi ya, mana si Edi tuh? Nggak mengasihi saya. Tidak adil. Aku kerja 2 jam, dia 10 jam, gaji gedean dia. Payah. Nggak tahu malu, korupsi, pede lagi. Banyak Indonesia. Tidak jujur. Gimana sikap kita kalau menghadapi pemimpin seperti ini? Jika diperlakukan dengan tidak adil, ketaatan kita untuk menundukkan diri akan menyerahkan kasus kita kepada tangan Allah yang akan mengadili dengan adil. Kita belajar menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Kita nggak boleh ngambil hak kita untuk menghakimi. Biarkan Tuhan, hakim yang adil, yang akan menghakimi, mengadili orang-orang seperti itu. Tugas kita hanya taat dan mendoakan. Susah dong Om, betul. Poin kedua, kita menunjukkan panggilan dan kualitas kita sebagai orang percaya. 1 Petrus 3 ayat 9. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Amin. Orang yang memberkati dia harus pertama diberkati. Orang yang memberkati dia harus orang yang diberkati lebih dahulu. Amin. Allah panggil kita untuk kita diberkati. Karena kenapa? Kita siap memberkati orang yang mencaci maki kita. Dengan apa? Dengan kasih yang Tuhan berikan buat kita demikian limpah. Maka itu orang Kristen kalau belajar menyangkal diri, itu kasihnya melimpah. Kasihnya melimpah. Dahulu sebelum bertobat kita langsung buak. Sekarang dulu buak. Sekarang dulu. Sekarang lain. Dulu ditampar suami 2 kali balas. Karena apa yang kau tabur itu kau tuai suamiku. Tapi hari ini ketika ditampar, dia serahkan investasi pada Tuhan. Aku ditampar 2 kali Tuhan, aku percaya upahku besar di sorga. Tampar lagi yang
Orang Kristen itu bukan untuk orang-orang yang gampangan. Kristen untuk orang-orang yang siap bertarung. Karena Alkitab berkata kita lebih dari pemenang. Dalam kata kita juara. Juara tidak pernah bertanding sekali, dua kali. Tapi berkali-kali dibilang dia champion. Jadi banyak waktu kita kadang-kadang memikirkan hal-hal negatif. Nggak diberkati, pikirin 3-4 jam. Keluar kata-kata negatif. Tapi belajarlah. Nggak diberkati bukan berarti engkau kehilangan Tuhan. Amin. Pikir positif. Tuhan terima kasih hari ini aku masih bisa makan. Tuhan terima kasih hari ini aku masih bisa menikmati hidup. Lanjut yang terakhir. Amsal 27 ayat 17. Pembentukan karakter. Tuhan gak akan pernah mencabut orang-orang yang mengecewakan di sekitar kita. Justru dia izinkan semua itu ada karena Tuhan sayang sama kita. Yang pertama, Tuhan ingin menjaga orang-orang yang mengecewakan kita dengan doa kita. Kalau kita bisa mendoakan orang yang mengecewakan kita, berarti kita menabur berkat. Dan Tuhan tidak akan pernah membiarkan berkat yang ditabur itu tanpa tuaian. Amin. Yang kedua, orang-orang seperti itu mengajar kita rendah hati. Kalau engkau punya suami bengis, otoriter, dan sok menang sendiri, doakan dia. Suatu ketika dia akan bertobat. Jangan ke dukun, lo fusin. Pak, ini guntingan rambutnya. Ini potongan kukunya. Ini ludahnya. Mau diapain? Pelet dia. Papa saya dulu order seperti itu. Pak, ini nih ada guntingan kuku kan, dibungkus pakai kertas kuning, dibakar ini. Seminggu kemudian datang orang itu sama suaminya bawa makanan banyak. Artinya apa? Tunduk. Pantas bapakku istrinya 20. Ya, syukur nggak menurun ke saya. Sakit loh saudara. Yesus aja di sekeliling dia banyak orang-orang yang keras. Yesus sudah sempurna. Tetap ada orang-orang yang mengecewakan. Hari ini kita yang gak sempurna. Kalau ada orang yang mengecewakan, menurut kita mesti jujur. Apakah kita juga mengecewakan menurut orang tersebut? Kalau kita mengecewakan, belajarlah saling menghormati sesama orang yang mengecewakan. Dan sesama orang yang mengecewakan dilarang saling mendahului. Hormati. Kita kadang-kadang egois. Aku tuh terluka loh. Balikin, pernah nggak engkau melukai orang lain? Kalau sudah begitu, kita sadar kita nggak sempurna dan kita bisa terima orang lain apa adanya, sama seperti Kristus terima kita. Itu sampai seberapa lama sabar sama pemimpin yang ini? Sampai Tuhan menentukan kita harus bertindak lain. Sampai kapan RRC tetap seperti itu? Udah doa puluhan tahun, komunis tetap kuat sampai Tuhan tentukan stop. Waktu Tuhan ketika kirbat itu dipenuhi tetesan air mata. Semakin besar kirbat itu, semakin limpah dengan berkat. Karena Tuhan berkata air mata akan menjadi taburan berkat. Air mata akan menjadi mata air. Semakin besar cadangan air mata kita, semakin besar sungai berkat akan mengalir. Amin. Kalau engkau nangismu dikit di hadapan Tuhan, engkau jangan pernah bermimpi berkat melimpah. Apalagi tangismu, tangis keluhan. Itu sampah. Tangisnya karena engkau dianiaya. Tuhan, aku mau berdoa buat suamiku. Nangis tuh. Sampai gini. Saya ngalamin. Di asrama pemimpinnya adik kelas, galak lagi. Mau saya tonjok. Pak Eros bilang, Ron, kamu bukan pahlawan. Kamu hamba, belajar tunduk. Iya Pak. Dia doa. Tuhan sakit. Udah gitu kurang ajarnya. Dia doa sama saya lagi. Wah. Kadang-kadang bapak tuh aneh udah. Aku mau mengampuni dia. Datang dia. Aku liatin dia. Ayo. Hari ini kami jadi teman akrab.